Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula disampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, termasuk kepada kita sekalian yang senantiasa iltizam, istiqomah untuk menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita. Dengan segala harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW kelak di yaumil jaza dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang dua sifat ya yang saling bertentangan. Dua sifat yang ada dalam diri manusia ini tidak pernah bersatu. Mana sifat itu adalah yang pertama suka atau cinta, dan yang kedua adalah benci. Antara cinta dan benci ini selalu bertentangan. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini yang pertama memerintahkan kepada kita untuk jihad. Jihad bermakna al-qital, berperang. Kutiba 'alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Banyak orang yang membenci tentang berjihad. Bahkan kalau orang berbicara jihad itu diidentikan dengan teroris. Padahal jihad bukan teroris dan teroris bukan jihad. Sampai-sampai materi jihad itu dianggap sebuah materi yang sadis, materi yang keras. Padahal dalam ayat Al-Quran ratusan ayat memerintahkan tentang berjihad. Yang termasuk pagi hari ini kita berjihad untuk melawan syahwat kita ya, secara syahwat di pagi hari yang dingin, mata ngantuk, yang kita pilih bukan untuk duduk di masjid, bukan untuk datang ke masjid. Menurut syahwat itu yang enaknya tidur, kerja libur, suasana mendukung kan yang enak tidur ya. Itu. Jadi ini secara keinginan nafsu.
Maka pantas ketika Rasulullah SAW menyatakan di akhir ketika perang Uhud, ya, ketika umat Islam mengalami kekalahan, syuhada berguguran di mana-mana, bahkan Rasul dikabarkan telah tiada oleh orang-orang kafir, ya, sebagai penggembosan, ya. Orang kafir itu luar biasa. Muhammad udah mati. Ini untuk menggemboskan agar semangat juang umat Islam itu lemah. Kalau Rasul sudah nggak ada, orang yang lemah imannya, udahlah. Mau apa lagi kita berjuang, Muhammad udah nggak ada. Ya, nggak ada semangat. Itu cara trik orang kafir, ya. Maka hari ini banyak diikuti oleh orang-orang munafik, ya, untuk menggemboskan agar semangat juang Islam ini lemah. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasul mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil dan menuju perang besar. Apa perang besar? Jihadun nafs, memperjuangkan, ya, tentang nafsu. Dan hari ini adalah salah satu yang kita perangi adalah rasa ngantuk. Yang kita perangi adalah rasa malas, dan ini adalah bagian daripada jihad. Wa huwa kurhul lakum. Jihad, perang ini adalah amat kamu benci. Salat subuh di masjid amat kamu benci. Menuntut ilmu pun demikian. Wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu amat baik bagimu. Sesuatu yang kita benci boleh jadi itu adalah amat baik. Kita benci untuk bangun malam, berat untuk bangun malam, padahal ketika bangun malam itu lebih baik bagi kita. Kita berat untuk sholat subuh berjamaah di masjid, padahal sholat subuh berjamaah di masjid jauh lebih baik daripada sholat subuh di rumah. Bahkan sering disampaikan oleh para guru, para asatid, ya, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ini adalah ikhwatal iman rahmatullah, berat untuk dilakukan padahal itu adalah baik bagi kamu, itu bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci, kamu mencintai sesuatu, ya. Kita cinta terhadap sesuatu padahal yang kita cintai itu amat buruk bagi kita. Kita suka tidur daripada bangun untuk sholat. Kita suka ngobrol yang gak jelas daripada ngopi, ya, ngobrol orang pintar katanya, ya. Ngobrol orang iman. Ya, lebih baik, ya, kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna daripada kita membaca ayat Al-Quran. Kita mencintai itu, kita mencintai sesuatu padahal apa yang kita cintai amat buruk untuk kita. Oleh karena siapa yang tahu tentang kebaikan dan siapa yang tahu tentang keburukan, maka Allah yang Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kita, dan kita mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kita. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang lain,
walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita korbankan rasa ngantuk, kita korbankan rasa lelah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah nyatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Dari sebagian manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan tidak hanya harta, pikiran dan tenaga, bahkan nyawa mereka korbankan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tetapi ada orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia. Bal tu'sirunal hayata dunya. Siapa mereka orang yang lebih mencintai tentang kehidupan dunia? Maka orang-orang kafirlah mereka. Maka bal tu'sirunal hayata dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih tentang kehidupan dunia. Mereka kejar tentang dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah Ad-Duha, akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih utama daripada kehidupan dunia. Tetapi terkadang kita terjebak dengan urusan-urusan dunia, lalu meninggalkan dan mengabaikan tentang urusan akhirat. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Tidakkah dunia dibandingkan dengan akhirat itu melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya, mencelupkan jari-jarinya ke dalam laut. Ini gambaran dunia, kita celupkan jari ke dalam laut, falyangdur bima tarji'u. Lihat air yang keluar, yang menetes dari ujung jari-jari kita itu, itulah kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia itu kecil, sedikit. Jadi kalau jari kita celupkan ke dalam air, ke dalam lautan, itu yang menempel, yang menetes dari ujung jari itu kehidupan dunia. Sedangkan lautan adalah akhirat. Gambarannya seperti itu. Jadi nggak bisa kita bandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak akan bisa dibandingkan. Tentang keindahan-keindahan dunia sangat kecil. Walaupun demikian kita betah di dunia. Betah di dunia kan? Kenapa? Karena nikmat, kita hidup di dunia ini nikmat. Sampai yang sakit berusaha berobat agar segera sehat. Bahkan yang tua minta hidup lebih panjang lagi. Ya, yang muda apalagi gitu ya. Kenapa? Karena dunia ini dirasakan nikmat. Ini baru kehidupan dunia yang mataun qalil, kenikmatan, keindahan yang sedikit. Dengan keindahan, kenikmatan yang sedikit saja kita sudah betah. Apalagi dengan kehidupan akhirat. Ya, kalau kita di dunia pengen sesuatu harus mencari dulu. Udah nemuin, kalau nggak ada duit nggak bisa juga, harus dibeli. Ya, kita pengen makan yang enak, kita cari, kita beli. Kalau di akhirat kan nggak begitu. Begitu hati kita menginginkan sesuatu, sudah muncul di hadapan kita. Kita pengen bangga, kita pengen apa, tinggal metik. Kalau kita pengen bangga di dunia, manjat dulu.
Di surga nggak ada kita pengen mangga harus manjat tuh. Karena beda pohon di surga dengan di dunia. Ya, kalau di surga itu akarnya di atas, ya, daunnya buahnya ke bawah, tinggal metik. Kalau di dunia akarnya dia bawah, buahnya ke atas, harus manjat dulu, belum jatuh. Kita pengen kelapa, manjat, belum terminum kelapanya, udah mati duluan, kena jatuh. Kan banyak yang gitu ya. Ini kehidupan dunia, jadi beda. Maka nggak bisa ya disamakan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Maka tadi gambarannya, ya, air yang menetes dari ujung jari kita ini yang dicelupkan ke lautan, itu yang nempel itu tuh kehidupan dunia sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Sedangkan kehidupan akhirat laksana lautan yang sangat luas, yang tidak akan pernah habis, ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalla bal tuhibbunal ajilah, ya. Tidak, bahkan kamu mencintai tentang kehidupan dunia. Banyak, bahkan kita terkadang lebih mengutamakan tentang kehidupan dunia. Ketika kita berhadapan dengan urusan dunia dan datang urusan akhirat, ya, apakah kita bersegera untuk meninggalkan urusan dunia menuju akhirat? Tentu masih terkadang ada kalimat tanggung. Kalimat tanggung, ya. Di hadapan komputer nih, tanggung belum di-save, tanggung ini sedikit lagi kalau nanti ditinggalkan. Jadi ini kalimat-kalimat ini mesti ada dalam diri kita, ya, padahal kehidupan akhirat itu jauh, ya, lebih utama. Bahkan wa tazarunal akhirah, dan mengabaikan tentang kehidupan akhirat. Sering, ya, kita memilih tentang keindahan-keindahan, kesenangan-kesenangan dunia, ya. Dan ini adalah sesungguhnya hanya orang kafir yang harusnya yang begitu, bukan kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena itu orang kafir nyatakan walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir itu orang-orang yang jauh daripada pertolongan Allah, yang mereka tidak mendapatkan hidayah Allah. Yatamatta'u wa ya'kuluna, mereka bersenang-senang, mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Gambarannya seperti binatang. Apa? Binatang nggak pernah mengenal halal apa haram, ya. Apa yang dia suka dia makan, apa yang dia suka dia minum, itu binatang. Nah, orang kafir itu juga begitu, mau daging babi kah, mau daging apa anjing kah, mereka makan gitu. Mau khamr kah, mereka minum, yang penting suka gitu. Jadi jelas dalam Al-Quran wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti makannya binatang. Bahkan dalam surah Al-Anfal dinyatakan oleh Allah, inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru, ya, sungguhnya binatang yang paling jelek, yang paling buruk adalah siapa? Orang-orang kafir. Maka dalam surah Al-Bayyinah kan jelas, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya, fakina, ya, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Maka dalam surah Al-Anfal itu adalah syarrud dawab, seburuk-buruknya binatang. Jadi manusia yang kafir adalah binatang yang paling jelek, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka pantas bagi mereka wan naru maswal lahum, buat mereka adalah tempat yang layak adalah neraka.
Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Bahkan kalau dalam surah Al-Kahfi dinyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu datang dari Rabb kamu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir, biarkan dia kafir. Ini ada kebebasan dari Allah nih. Yang mau beriman, iman, silakan yang benar. Yang mau kafir, kafirlah, biarkan ya kafir gitu. Tetapi kebebasan di sini bukan tanpa ancaman. Ya, bukan tanpa ancaman. Mau masuk Islam silahkan, mau tidak silahkan. Tetapi kata Allah, inna a'tadna lidzalimina nar. Sesungguhnya kami sediakan buat orang-orang yang zalim, buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang fasik, yang munafik, an-nar, neraka. Jadi kebebasan bukan tanpa ancaman. Mau sholat silahkan, kagak mau sholat juga silahkan. Tetapi bukan tanpa ancaman. Ada ujungnya ancaman. Inna a'tadna lidzalimina nar. Sungguhnya kami sediakan buat orang-orang yang zalim, buat orang-orang yang kafir, an-nar, neraka. Bahkan wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhl. Ketika mereka haus, mereka diberikan minuman yang dari besi yang mendidih, air yang seperti besi yang mendidih. Besi kalau menjadi air itu kan di atas 1500 derajat Celcius, diminumkan yashwil wujuh, maka hangus wajahnya ya. Bahkan dalam ayat yang lain ketika diminumkan maka usus daleman dalam perut itu akan keluar gitu ya. Apakah mati? Mereka tidak. Maka di situ la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu. Mereka tidak mati karena menghidup. Wa la yahya. Mereka tidak hidup. Orang hidup kok seperti itu gitu. Maka mati hanya sekali di dunia, sehingga sehebat apapun dahsyatnya di neraka manusia tidak akan mati. Maka terus diberikan sebuah siksaan, liyadzukul azab, untuk merasakan siksaan itu ya, untuk merasakan siksaan itu. Nah ini ikhwatal imanullah, maka Allah memberikan kebebasan kepada manusia ini bukan tanpa ancaman, sehingga Allah memberikan satu kabar gembira kepada orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka Allah memberikan kepada mereka pahala di sisi Rabbnya. Tetapi orang-orang yang kafir, mereka adalah ancamannya neraka. Dan ini adalah satu pelajaran betapa kita mesti mampu memberikan satu pelajaran dalam diri kita, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita cintai dan mana yang harus kita benci. Jangan sampai kita salah dalam mencintai dan salah dalam membenci. Orang-orang yang beriman dibenci, kan salah. Orang menegakkan kebenaran dibenci, kan keliru, sangat salah. Orang yang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dibilang garis keras, dibilang ya teroris. Sementara orang yang mengatakan sebuah kebohongan didukung, yang melakukan kebatilan dilindungi. Ini adalah sebuah kesalahan yang sudah terjadi hari ini, banyak kita saksikan. Ikhwatal iman Allah, jangan sampai kita membantu ya kezaliman orang-orang yang zalim, membenarkan kebohongan orang-orang yang bohong. Karena itu tidak akan menjadi umat Nabi ya. Faulaika laisu minhum ya. Jadi faulaika laisu minhum, mereka bukan daripada bagian umat kami.
walastu minhum, dan kami kata Rasul bukan dari bagian mereka. Nah, maka berhati-hati ya. Ketika Allah memberikan satu kebebasan bukan berarti tanpa ancaman. Ketika Allah memberikan satu perintah bukan berarti tanpa Allah memberikan sebuah pahala. Allah sediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang ati Allah wa ati Rasul ya, untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang taat kepada Rasul.